Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang indah ini, Sabtu tanggal 22 April 2023. Mari kita awali bersama-sama kehidupan kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Dalam intinya kami bersyukur atas penyertaan tangan-Mu sehingga kami bisa memulai hari ini dengan kekuatan baru, dan sebelum kami memulai segala sesuatu kami rindu biarlah kebenaran firman Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan ini terambil dari dua ayat, yaitu Mazmur 39 ayat 5 dan surat 2 Korintus 5 ayat 1. Pertama, Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kedua, 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian kebenaran Tuhan bagi kita semua. Dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya membawa renungan yang berjudul Tak Ada Yang Abadi. Ketika kita mendengar kata tak ada yang abadi, itu bukan suatu yang asing, karena segala sesuatu yang kita hidupi itu bersifat tidak kekal. Contohnya proses kehidupan kita ya. Kita lahir, kita tumbuh, habis itu kita bersekolah dalam pendidikan, lalu kita mulai berkarir dan sukses, memiliki jabatan yang baik misalnya, lalu kembali menurun menjadi tua, lemah, dan pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Dan dalam perjalanan hidup kita yang tidak kekal itu, Tuhan selalu menyertai. Ketika kita lahir, Tuhan memberi kita napas kehidupan. Ketika kita bertumbuh, kita mendapat kasih sayang orang tua dan keluarga. Ketika kita bekerja, kita diberi jalan untuk menjadi sukses. Dan ketika kita hidup dalam masa senja, ada penyertaan Tuhan dalam keluarga dan berbagai perawatan yang kita terima. Ketika hidup kita baik ataupun dalam penderitaan, itu semua dalam penyertaan tangan Tuhan. Maka firman Tuhan untuk merespon tema kita saat ini ada dua cerita, yaitu dari perjalanan hidup Daud, bagaimana Daud adalah raja yang pertamanya memiliki kekuatan dan juga kekuasaan yang sangat besar, namun pada akhirnya dia tidak lama di atas. Dia menjadi tua, kehilangan kekuasaan, dan juga terancam hidupnya, sehingga dia minta tolong dan berseru kepada Tuhan. Dia merasa hidupnya selama ini sia-sia karena dia sadar bahwa hanya pertolongan Tuhan yang abadi. Dia tidak bisa berpegang kepada apa yang dia miliki di dunia ini. Dan selanjutnya ada perjalanan dari jemaat Korintus, di mana kita tahu bersama jemaat mula-mula itu hidup menderita, sengsara, banyak penyesatan yang terjadi, bahkan ancaman dari orang-orang yang membenci mereka. Bahkan Paulus awalnya adalah Saulus yang memburu pengikut Kristus. Tetapi dalam penderitaan itu, iman mereka semakin bertumbuh, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk menghadapi penderitaan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dalam diri mereka. Dan hasilnya adalah kita saat ini, bagaimana Tuhan menyertai umatnya pada masa ke masa, sehingga ada kita, ada GNH saat ini. Lalu apa yang dapat kita renungkan? Tentu pertama-tama
kita bisa mendapati bahwa hidup ini tidak bisa berpegang pada apa yang kita miliki di dunia ini. Kita tidak bisa berpegang kepada harta, tahta, kesehatan kita, masa muda kita yang kekal gitu, ataupun keluarga kita sekalipun, karena semuanya itu bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu. Memang penting untuk mengelola itu semua, tetapi jangan sampai apa yang kita miliki di dunia ini mengalihkan iman kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yang bisa kita dapatkan adalah menjadi Kristen itu ternyata tidak otomatis hidup enak ya. Dari masa ke masa kita masih aja hidup tertindas, masih susah diterima dan masih dibenci. Tapi dalam keadaan itulah kita sesungguhnya lebih mengenal siapa Tuhan, siapa Kristus yang menyertai kita dari masa ke masa. Penyertaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam penderitaan kita. Karena ketika kita hidup mendominasi terlalu di atas, maka kita bisa menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita. Maka sebaliknya, dalam ketidakberdayaan kita, disitulah Tuhan menjadi kekuatan dan sumber pengharapan kita. Maka untuk merespon firman Tuhan ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, marilah kita berpegang pada pertolongan Tuhan dengan cara hidup selalu berdoa dan berbuat yang terdekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya bilang terdekat? Karena kita tidak lepas dari dosa. Maka kita harus terus berusaha hidup terbaik yang benar-benar dekat dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Dan yang kedua, mari kita menghayati penyertaan Tuhan melalui rasa syukur kita dalam segala hal. Ketika kita bisa bersyukuri suka dan duka dalam kehidupan kita, maka kita akan berhikmat dengan segala kelebihan yang kita miliki dan bisa tegar dengan segala kekurangan yang kita dapati dalam kehidupan ini. Karena fokus hidup kita tidak lagi terarah kepada apa yang tidak abadi di dunia ini, tapi sudah tertuju kepada yang kekal, Sang Pemberi kehidupan, Pemberi keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan inspirasi kita untuk menjalani hari ini dalam waktu yang berjalan, dalam kehidupan yang tidak kekal ini. Dalam ketidakkekalan ini, kita terus berpegang kepada Kristus yang kekal. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur bahwa dalam hidup kami yang tidak abadi ini, firman Tuhan mengarahkan kami untuk terus berpengharapan, berpegang kepada Sang Kekal Pemberi kehidupan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai, dan menginspirasi kita semua untuk hidup baik dan membawa sukacita pada hari lepas hari, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat.